Sedangkan makhluk tinggi besar berjubah putih masih tetap mengapit nenek. Tapi mereka tidak menyadari, hanya saya yang bisa melihat. Dalam hati saya berkata, "Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan nenek saya?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Berjumpa lagi dengan saya di sini Yudi dan tim Malam Mencekam yang akan kembali mengisahkan sebuah cerita yang dikirim oleh sobat Malam Mencekam melalui email kami. Sobat MM sekalian, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Dan kita sama-sama saling mendoakan agar kita selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat tentunya ya. Cerita kali ini yang akan kami kisahkan adalah cerita yang dikirim oleh Mas Andri di Kota Malang. Bagaimana cerita kisah selanjutnya? Kita simak cerita berikut ini. Baik Sobat MM, kita akan mulai menceritakan pengalaman daripada Mas Andri ini. Perkenalkan, nama saya Andri, umur saya 20 tahun dan saya tinggal di Kota Malang. Saat ini saya kuliah di Universitas Negeri di Kota Malang. Saya dilahirkan berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Saya bisa merasakan dan bahkan saya bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Kejadian ini saat saya masih kelas 2 SMP. Saat itu sedang ada libur panjang 3 hari. Dan mama berencana untuk mengajak kami menginap di rumah nenek di kampung. Memang rumah kami terpisah dengan rumah nenek. Kami tinggal di kota, sedangkan nenek di pinggiran kota. Serta jarak tempuh dari rumah kami ke rumah nenek itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2,5 jam. Nah, singkat cerita akhirnya sesuai kesepakatan kami pun berangkat. Kami berangkat cuma bertiga, yaitu saya, mama dan papa. Saat itu mama memang sedang hamil 5 bulan. Kami bertiga mengendarai mobil dan berangkat pagi untuk menghindari kemacetan. Selama perjalanan tidak mengalami hambatan apapun sampai akhirnya tibalah kami di rumah nenek. Nenek tinggal bersama kakek dan tante saya, atau adik bungsu dari mama yang belum menikah. Begitu sampai di rumah nenek, saya yang awalnya biasa saja mendadak tiba-tiba saya tegang. Bukan karena saya melihat makhluk halus, karena saya sudah biasa melihat yang seperti itu. Melainkan saya melihat hal yang baru pertama kali saya lihat, yaitu tubuh nenek itu terlihat tinggal setengah bagian saja. Sedangkan setengah bagiannya lagi itu hilang. Dan yang lebih mengherankan saya lagi, dan ini sekaligus menyeramkan, ada 2 sosok tinggi besar berjubah putih bersih mengapit tubuh nenek saat itu. Dan saya hanya bisa terdiam mematung antara takut dan bingung bercampur menjadi satu. Sampai akhirnya mama membuyarkan lamunanku. "Andri, kok malah diam di situ? Ayo salim dong sama nenek dan kakek," perintah mama saya. Iya mak," jawab saya dengan tergugup-gugup. Langkah saya gontai menghampiri nenek dan kakek. Saat saya salim dan mencium tangan mereka, tangan nenek begitu dingin. Beda dengan tangan kakek. Saya lebih banyak menunduk saat itu karena saya tidak sanggup melihat nenek.
Setelah itu, kemudian saya membantu papa untuk mengeluarkan barang-barang yang kami bawa dari rumah. Cuma barang seperlunya saja sih, barang yang kami bawa karena 3 bulan lagi kebetulan tante akan menikah, jadi kami akan kesini lagi. Tak lama berserang, tante segera bergabung dengan kami. Tante memang tadi terlihat sangat sibuk memasak di dapur, persiapan untuk makan siang kami. Lalu setelah itu mereka terlihat ngobrol seperti biasa. Tapi ada yang beda dari nenek. Yang saya lihat, nenek lebih pendiam. Tidak seperti biasanya ketika kami datang. Nenek selalu terlihat sangat antusias menyambut kami. Saat itu saya memang belum berani melihat nenek, apalagi dekat-dekat dengan beliau. Selama 2 hari di sini, jujur saja, saya saat itu mulai tidak kerasan, bahkan tertekan. Tapi saya berusaha untuk bertahan agar mereka tidak curiga kepada saya. Sampailah pada hari yang saya tunggu-tunggu, yaitu hari kepulangan. Saya merasa lega, akhirnya saya bisa pulang. Dan saat perjalanan pulang, saya lebih banyak terdiam. Saya diam tidak seperti biasanya. Saya diam tidak seperti pada saat saya berangkat kemarin. Saya masih terpikir tentang apa yang saya lihat kemarin. Sampai tidak terasa, kami pun sampai di rumah. Dan keesokan harinya, kami beraktivitas seperti biasa. Akhirnya saya mulai melupakan hal-hal tersebut karena pikiran saya sudah mulai teralih oleh kegiatan-kegiatan sekolah dan teman-teman saya tentunya. Waktu pun terus berjalan, tanpa terasa sudah hampir 3 bulan saya melupakan kejadian itu. Sampai akhirnya esok lusa sebelum hari H, pernikahan tante dan mama mengajak lagi untuk kembali ke rumah nenek buat bantu-bantu. Saat itu pas mama lagi sendiri di ruang keluarga, saya berusaha ngomong pelan-pelan ke mama. Saya katakan, "Ma, bagaimana kalau besok saya nggak usah ikut, Ma?" Tanya saya pelan-pelan ke mama. "Memang kamu nggak mau lihat tante kamu menikah? Kamu nggak mau berkumpul bersama saudara-saudara kamu?" Mama bertanya balik kepada saya. Tapi Ma, saya berusaha untuk membantah. Nggak ada alasan. Pokoknya kamu harus ikut. Mama sudah atur semuanya loh, jawab mama saya sambil berlalu meninggalkan saya di ruang keluarga. Ya, dengan sangat terpaksa saya akhirnya menuruti kemauan mama. Keesokan sorenya kami berangkat karena menunggu saya pulang sekolah. Sekolah saya juga saat itu full day dan papa juga sedang libur. Keesokan harinya sore itu kami berangkat. Setelah segala persiapan semua sudah siap untuk kita bawa. Akhirnya setelah perjalanan 2,5 jam yang kami lalui, menjelang malam kami sampai di rumah nenek. Jujur saja, saat itu saya juga masih belum siap untuk kembali ke rumah itu. Itu saya lakukan karena desakan mama saja. Setelah kami mengetuk pintu, kebetulan tante yang membukakan pintu. Dalam hati, saya sangat bersyukur karena nenek tidak menyambut kami. Tapi semua tidak berlangsung lama, karena saat itu tiba-tiba nenek dan kakek keluar dari kamarnya. Jantung saya langsung saat itu berdetak dengan kencangnya begitu melihat nenek. Tapi apa yang saya lihat tidak sama lagi seperti apa yang saya lihat kemarin. Saat itu saya belum mengantuk, jadi penglihatan saya masih sangat jelas. Yang saya lihat saat itu, bayangan nenek sudah tidak ada, tapi tubuh nenek kembali utuh dan wajahnya pucat sekali. Ya, bayangan nenek sudah tidak tampak lagi, sedangkan makhluk tinggi besar berjubah putih masih tetap mengapit nenek. Tapi mereka tidak menyadari, hanya saya yang bisa melihat. Ingatan saya kembali ke masa itu saat saya melihat nenek 3 bulan yang lalu. Dalam hati saya berkata, ya Tuhan, apa yang terjadi dengan nenek saya? Sobat sekalian, malam harinya saya tidak bisa tidur hingga menjelang dini hari.
Dan keesokan paginya kerabat pada berdatangan. Jumlahnya tidak terlalu banyak karena kami bukan keluarga besar. Tapi lumayan, ada yang meramaikan suasana meskipun tidak terlalu banyak jumlahnya. Meskipun di rumah nenek itu lumayan ramai, tapi apa yang saya lihat tidaklah demikian. Siang itu saya berdiri sendiri di teras rumah sambil melamun tentang apa yang saya dan apa yang terjadi pada nenek. Sampai kakek mendekat dan membuyarkan lamunan saya. Kakek menegur saya, "Kamu sedang memikirkan apa, nak? Kok melamun sendiri di sini?" Tanya kakek kepada saya. Saya kaget sebenarnya. Lalu saya jawab, "Enggak, kek. Lagi ingin cari angin saja." Jawab saya sedikit gugup. "Ya udahlah, makan dulu sana," perintah kakek. "Iya, kek. Permisi, kek," jawab saya sambil berlalu meninggalkan kakek. Saat itu saya kehilangan nafsu makan karena saya masih kepikiran hal tersebut. Akhirnya tiba saatnya acara puncak keesokan harinya. Di pagi hari acara ijab kabul pernikahan tante, dan disusul siangnya adalah acara resepsi sampai sore hari. Karena yang diundang itu cuma kerabat dekat dan teman-teman tante aja. Menjelang malam acara pun selesai sudah. Setelah itu malam harinya sekitar pukul 10 atau kurang lebih pukul 11, di tempat tinggal kami ada pemadaman listrik bergilir. Asli dong, suasananya benar-benar pas kan? Pas malam pertamanya tante, pas pemadaman lampu pula. Asik kayaknya. Sobat MM sekalian, karena kita semua pada capek, lalu akhirnya kita semua memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat. Karena esok sore harinya kami harus pulang. Setelah bantuin beres-beres rumah, keesokan paginya kita beresin rumah. Saat itu pintu kamar kakek dan nenek masih tertutup. Jadi kami gak berani buat mengganggu atau membangunkan beliau. Ya kami pikir beliau masih capek lah. Saat itu jam pun menunjukkan masih jam 7 pagi. Tepat setelah sejam kemudian, sekitar jam 8, kakek buru-buru nyamperin papa dan berkata, Aji, kok ibu dari tadi pagi aku bangunkan diem aja?" Begitu kata kakek kepada papa. Papa yang saat itu bersama saya belum selesai beres-beres langsung bergegas ke kamar nenek bersama saya. Apa yang terjadi? Pas sampai di kamar, kami lihat nenek memang sudah tidak bergerak. Pada saat papa cek nadinya, ternyata nenek sudah tidak ada. Badannya sudah dingin, nenek sudah meninggal dunia. "Dri, tolong panggilkan Om Yuli," perintah papa kepada saya. Tanpa menjawab, saya segera memanggil Om Yuli, yaitu suaminya tante, sambil mengetuk pintu kamar mandi. Om Yuli," panggil saya di luar kamar mandi. "Iya, ada apa?" Om Yuli balik bertanya di dalam kamar mandi. "Itu Om, nenek," jawab saya pelan. "Iya bentar," jawab Om Yuli. Setelah itu Om Yuli segera keluar dari kamar mandi dan menuju kamar nenek. Di kamar nenek, Om Yuli tanya kepada papa. "Ada apa mas?" tanya Om Yuli. "Ini ibu sudah gak ada," jawab papa dengan pelan. Setelah itu Om Yuli memegang wajah nenek yang sudah dingin. "Innalillahi wa innalillahi roji'un," kata Om Yuli pelan sekali. Setelah itu Om Yuli pamit mau menyusul tante dan mama ke pasar. Karena tante dan mama saat itu sedang berbelanja dan belum pulang. Sebetulnya Om Yuli bisa saja menelepon tante, tapi ponsel tante sedang diisi daya dan ditinggal di kamarnya. Akhirnya papa juga pamit ke saya untuk minta bantuan tetangga. Saya disuruh nenangin kakek sambil kasih minum kakek biar lebih tenang. Tidak lama berselang, papa dan para tetangga berdatangan, disusul oleh mama dan tante yang saat itu sudah terlihat menangis sambil memanggil nama nenek. Sedangkan Om Yuli memanggil dokter ke puskesmas yang memang letaknya tidak jauh dari pasar. Setelah itu Om Yuli datang mengajak dokter Abi untuk memeriksa apa penyebab kematian nenek. Dan hasil pemeriksaan dari dokter Abi, nenek ternyata terkena serangan jantung.
dan nenek dipastikan sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya kepulangan kami pun ditunda. Akibat kejadian ini, jadi nenek meninggal sehari setelah pernikahan tante saya. Keesokan harinya, saya izin ke sekolah. Begitu pula dengan papa, izin untuk tidak masuk kerja sehari. Sore harinya akhirnya kami pun pulang karena besok papa sudah harus bekerja kembali dan saya juga harus kembali bersekolah. Tapi kalau mama masih tinggal di rumah kakek untuk menenangkan beliau. Tidak terasa akhirnya sudah 7 hari nenek meninggal. Saat itu papa mengajak saya untuk menjemput mama. Akhirnya kami berangkat ke rumah kakek dan setelah kami sampai, saya terkejut. Kaget waktu itu saya melihat ada nenek memakai sanggul serta berpakaian kebaya warna putih dan bawahannya batik disertai selendang putih. Pas saya turun dari mobil, beliau berkata kepada saya, "Kamu yang hati-hati di sini," kata beliau sambil tersenyum kepada saya. Setelah itu, nenek menaiki tangga yang tinggi sekali. Pas saya lihat, tepat di ujungnya tangga itu ada pintu gerbang besar sekali. Pas gerbang itu dibuka, ada cahaya dan nenek masuk ke situ. Dan begitu gerbang itu tertutup, semua langsung hilang begitu saja. Setelah itu saya baru tersadar ketika mama memanggil saya. Dalam hati saya bergumam, berarti nenek tadi pamit kepada saya. Sebelum nenek meninggal, cuman saya yang bisa melihat. Kenapa ya? Kok yang lain tidak merasakannya juga? Dari situ mulai yakin lagi bahwa saya memang diberi kelebihan sama Tuhan. Baik Sobat Malam Mencekam, itulah cerita yang dikisahkan oleh Andri di Kota Malang. Terima kasih buat Mas Andri. Semoga nenek bisa tenang di alam sana. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Hikmah apa yang kita bisa ambil dari kisah yang disampaikan oleh Andri ini adalah wallahu alam. Tapi yang jelas, ini rahasia Allah kepada seseorang. Karena ada juga mungkin orang-orang yang memiliki kelebihan. Itu wajar saja. Karena kita tidak tahu. Itu hanya Allah SWT yang tahu. Mas Andri ini mungkin diberikan kelebihan bisa melihat. Bisa saja. Dan itu kita tidak bisa memukul ratakan. Itu hanya rahasia Allah SWT. Yang jelas Sobat MM sekalian, tetaplah kita taat dan tawakal kepada Allah semata. Jangan pernah kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita turuti perintahnya, kita ikuti perintahnya. Jangan pernah kita menduakan Allah. Jangan pernah kita syirik sama Allah. Terima kasih sudah mendukung dan menonton video ini Sobat MM. Mudah-mudahan banyak hikmah yang positif yang mungkin kita bisa ambil. Mungkin buat sahabat MM juga bisa ambil sesuai dengan kemampuan kita semua. Jangan lupa untuk mengirimkan cerita Anda jika Anda punya pengalaman pribadi mengenai hal-hal yang horor dan mencekam tentunya melalui email malammencekam@story@gmail.com. Siapa tahu mungkin cerita Anda nanti akan menjadi kisah yang akan muncul di video Malam Mencekam, atau mungkin Anda yang akan kami undang ke studio untuk kita bercerita langsung sebagai narasumber. Jangan lupa dukung terus dan jangan lupa untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Sobat MM yang sudah mendukung kami selama ini. Semoga tetap sehat dan semangat. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.